Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam menuntut ilmu. Nah, kali ini kita akan mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 6. Materi pertama, kerjasama di lingkungan rumah. Kerjasama juga dapat dilakukan di lingkungan rumah. Berikut adalah contoh kerjasama yang kita lakukan di lingkungan rumah. 1. Ronda. Kegiatan berkeliling yang dilaksanakan pada malam hari disebut dengan ronda. Ronda bertujuan untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. Ronda dapat dilaksanakan dengan berjalan kaki, bersepeda, atau kendaraan bermotor. Setiap malam, warga bergiliran dan bekerja sama melaksanakan ronda untuk memberikan perlindungan dan pengamanan bagi masyarakat atau bagi warga di sekitar lingkungan tempat tinggal. Bentuk kerjasama di lingkungan rumah yang kedua yaitu kerja bakti. Jadi kerja bakti itu adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama yang berguna untuk kepentingan bersama. Contoh kerja bakti yang biasa dilakukan oleh warga yaitu membersihkan sampah yang menyumbat selokan, memperbaiki jalan, dan memperindah taman. Nah, lingkungan yang bersih membuat warga bebas dari penyakit. Bentuk kerjasama yang dapat dilakukan di lingkungan rumah yang ketiga yaitu gotong royong menolong warga yang mengalami musibah. Nah, jadi kegiatan ini yaitu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dan bersifat sukarela. Gotong royong menumbuhkan rasa kebersamaan dan tolong-menolong antar warga. Nah, contohnya saat terjadi bencana, para relawan bergotong royong memberikan bantuan berupa makanan, tempat pengungsian, dan pakaian kepada warga. Bentuk kerjasama lainnya yang biasa kita lakukan di lingkungan rumah yaitu persiapan hari kemerdekaan. Ya, jadi seluruh warga yang berbeda suku dan agama bekerja bersama-sama untuk mempersiapkan perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus. Ya. Jadi para warga bekerja sama menyusun berbagai acara yang akan diadakan pada saat Hari Kemerdekaan, seperti upacara kemerdekaan dan berbagai macam perlombaan yang tentunya mungkin kalian pernah ikuti dalam perayaan 17 Agustus ya. Nah, sekarang waktunya berlatih ya. Siapkan pulpen dan kertas atau bukunya. Kemudian kerjakanlah latihan berikut. 1. Apakah kamu pernah bekerja sama di lingkungan rumah atau sekolah? Berikan contohnya. Jadi bentuk kerjasama apa saja yang pernah kalian lakukan, baik itu di lingkungan rumah ataupun lingkungan sekolah. 2. Apakah kamu pernah mempunyai pengalaman bekerja sama dengan teman-teman yang berbeda budaya? Jika pernah, ceritakan secara tertulis
bentuk kerjasama yang kalian lakukan dengan teman yang berbeda budaya tersebut. Jika belum pernah, kalian tuliskan bagaimana sikap jika suatu hari nanti mempunyai kesempatan untuk bekerja sama dengan teman yang berbeda budaya. Materi pembelajaran selanjutnya mengenai cara membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Jadi kalian tentunya sudah pandai ya menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung ini dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Jadi, meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks tetapi secara singkat. Adapun langkah-langkah untuk membuat ringkasan. 1. Bacalah teks dengan saksama. 2. Gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. 3. Catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. 4. Buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. 5. Buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasa kalian sendiri. 6. Urutan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. Jadi peristiwanya jangan dibolak-balik urutannya. 7. Gunakan kalimat yang ringkas. Hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif. Demikianlah materi kita pada tema 1. Indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 6. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.